Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya gimana? Yang sudah sering nonton market review kita hari ini pada cuan nih ya. Dan salah satu cuan yang kita dapat dari BEPS ya. Kemarin saya tanggal 25 Januari udah rekomendasikan BEPS loh. Dan hari ini BAM naiknya belasan persen, luar biasa sekali. Dan hampir ya dalam beberapa waktu ini saya memberikan rekomendasi itu luar biasa. Kebetulan banyak pasnya. Ya kalau boleh dibilang bahkan mungkin rata-rata 80-an persen. Silakan Bapak Ibu nonton dari market review saya sejak tanggal 24 Januari sampai hari ini tanggal 27 Januari. Jadi 4 hari. Rekomendasi saya kalau yang tanggal 24 Januari itu untuk tanggal 25, 25, 26, 26, 27. Jadi sama hari ini ya, hari ini punya rekomendasi. Coba Bapak Ibu nontonin deh. Itu masih inline semua, bahkan yang rekomendasi saya hari ini tuh ada beberapa yang berulang dari rekomendasi tanggal 24 dan 25. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa pada dasarnya ketika market ini kan market kan lagi gonjang-ganjing istilahnya ya. Jadi kayak lagi wah pada turun, kemarin turunnya bam 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 bam, sekarang terus tiba-tiba bisa rebound. Nah, sebenarnya kita juga ada prediksi juga loh. Kita udah analisa bahwa pergerakan IHSG pada dasarnya di Senin sampai Rabu berpotensi untuk koreksi, dan nyatanya kemarin waktu Rabu dia sempat buka di bawah dan kemudian dia rebound. Itu oke, dan hari ini juga rebound. Candlenya itu semua predictable ya, semua sudah terprediksi sebelumnya. Jadi itulah manfaatnya dari technical analisa ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali untuk kita, kalau Bapak Ibu merasa perlu untuk melihat tradingan secara harian, penting untuk mempunyai kemampuan menganalisa melalui chart. Tapi seringkali begini, kita seringkali merasa bahwa oh saya itu lihatnya time frame-nya panjang kok gitu. Saya tradingnya jangka panjang kok. Ini kebanyakan dari niatan awal mula ketika mulai masuk ke dunia saham. Tapi pada perjalanannya waktu, sedikit-sedikit dilihat, dan bahkan udah gitu, wah kalau begitu pengen buru-buru cuan, ya ini gimana nih cuan? Nah kalau kayak gitu, udah cobalah belajar technical analisa, dan mulai mempelajari bagaimana sih caranya trading harian, ya trading harian, benar-benar trading jadinya, jadi jual beli, itu nature ya, sifat dasar kita. Pada dasarnya manusia itu apalagi hari-hari ini kepengennya instan, dapatnya segala sesuatunya pengennya cepat, daripada nanti pada endingnya pusing, nggak enak tradingnya dan galau-galau, mending belajar trading harian deh. Dan salah satu cara untuk trading harian adalah menggunakan technical analisa. Tidak lain, sudah nggak ada cara lain. Harus ada disiplin ilmu yang Bapak Ibu harus pegang, harus pelajari. Tidak ada yang serba instan. Oke, ya. Saya sudah dalam 3 hari ini membahas mengenai trading di saat market crash ya, dan saya rasa udah cukup lah ya. Kita udah kasih contoh soalnya juga ya, bagaimana cara trading di saat market crash, kapan waktu yang serok dan sebagainya. Dan ya kita biar nggak perpanjang waktu, kita masuk ke market review. Tidak terasa ya, besok tuh sudah akhir pekan lagi. Wow, waktu so fast, cepat sekali berjalan ya. Dan besok ingat adalah hari TP sedunia. Jadi umpama market pun hijau ya, gak gempita, jangan buru-buru beli. Ingat, yang kemarin beli di hari Jumat minggu kemarin, Senin dan Selasa itu nangis bomba itu ya, karena posisi banyak yang nyangkut, karena pada dibanting. Jadi kalau saran saya, besok kita ikutin, lihat gelagatnya market. Kalau semua market memang naik, Bapak Ibu jangan buru-buru masuk dan jangan dikejar. Masuk itu ketika kemarin waktu lagi swing. Makanya kan saya bilang kan, video saya itu saya kasih kode loh. Trading di saat atau strategi menghadapi market crash. Ya, saya sudah kasih panduannya. Saya kasih kisi-kisi strategi trading di saat market crash. Jadi ketika lagi koreksi dan dia mulai mantul, silakan Bapak Ibu
atur strategi untuk trading. Beli waktu di support, bukan ketika dia waktu lagi dia naik kita kejar. Nah, itu cenderung bahaya banget ya, bahaya banget. Saya sudah warning loh ya. Jadi kalau beli lagi dia naik-naik kita kejar, potensi koreksi terbuka lebar dan kita endingnya cut loss atau galau. Oke, kita langsung aja kita mulai market review kita. Nah, ini dia ya. Seperti kita sudah ulas tadi. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, rebound. Habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini Senin dan Selasa ini dibawa turun dulu dan sampai support. Wow, itu kalau mental tradingnya belum terasa, baru trading awal-awal, itu mual mules muntah, itu udah nggak karu-karuan deh rasanya. Ya, apalagi yang tidak menggunakan money management. Wadaw, itu tradingnya kacau bala udah. Jadi saran saya, kita trading itu harus tahu kapan waktu yang terbaik untuk beli ya. Jangan waktu lagi dia mau terbang kita atau waktu dia lagi sudah naik berhari-hari kita baru beli. Aduh, itu posisinya nyangkut bisa itu. Atau udah satu candle udah naik tinggi seret, kita beli di pucuk kayak Indi. Aduh, itu juga sedih itu. Oke, dan ini composite kita, kondisi composite hari ini ya. Kalau lihat transaksinya sih pada dasarnya transaksinya masih oke ya. Dia hari ini rata-ratanya 9,9 T dan memang sedikit di bawah rata-rata, tapi memang pergerakan IHSG pada dasarnya masih di range antara 8 sampai 11 ya saat ini ya. Jadi kalau saya bilang 9 itu masih oke, 9,9 masih oke banget. Dan asing membukukan net sell minus 17,8 miliar. Ya, net sell. Ingat, kalau lagi hijau candlenya, asingnya net sell. Kalau lagi merah, asingnya net buy. Jadi ketahuan ya, mereka itu bagaimana perilakunya. Kita ikutin aja, belajarin. Jangan sebaliknya kita lakukan. Mereka beli, kita jualan, mereka beli. Bahaya banget kan. Oke, ini kompositnya ya. Kompositnya pada dasarnya masih bergerak sideways, tertahan di selendang, IHSG-nya. Dan kalau besok dia nggak mampu naik ke atas selendang, hati-hati ya. Kalau dia mamanya dia doji tipis-tipis, hati-hati. Tapi gini, saya lebih suka dia besok naiknya nggak terlalu ekstrim sebenarnya. Harapan saya, apalagi ini ada gap ya, ini ada gap kalau Bapak Ibu cermati. Kalau bisa jangan buru-buru nutup gap dulu. Harusnya Senin, sedikit-sedikitnya Senin dia masih bisa naik. Jadi kalau dia masih ada ruang nih segini nih. Jadi setidaknya dia masih dalam mengawali minggu depan jangan merah dulu. Jadi kalau bisa dia minggu depan ditutup finish strong. Kenapa? Karena minggu depan itu adalah minggu terakhir di bulan Januari. Harapan saya dia bisa ditutup dengan bagus. Kalau lihat weekly-nya ya dia minggu depan kalau dia hijau, wah ini bakal satu tendangan aja dia udah bisa naik ke all time high. Jadi saya harap kita menutup bulan Januari ini finish strong dengan breakout all time high lagi. Oke, itu komposit kita. Analisa, harapan saya besok hijau, tapi jangan tebal-tebal ya, tipis dulu aja. Terus kemudian sektoralnya bagaimana? IDX Basic, kita mulai dari IDX Basic. Nah, ini masih sideways, tapi candlenya biru tua ya. Oke, dia mulai ada perlawanan, lanjut naik. Ini bagus, tantangan berikutnya dia harus bisa naik di atas V-line dan skyline ini. Habis IDX Basic, ada Consumer Cyclicals. Consumer Cyclicals juga not bad. Mau naik juga, tapi tertahan sama skyline. Kalau model gelagat-gelagatnya, kayaknya ini ada kemungkinan bakal koreksi, tapi juga berpotensi untuk naik. Kalaupun naik, juga naik tipis. Moga-moga sesuai prediksi saya untuk besok. Sektor energi, wow, keren ya. Sektor energi masih keren banget. Hari ini memang emiten batubara pada manggung semua. Terus sektor finance juga bagus ya. Dia rebound dari support ya. Ini support, rebound, dan kelihatannya cocok ya. Tantangannya berikutnya sesuai juga dengan kuantitatif kita. Dia terhalang skyline, jadi besok dia harus mampu naik di atas skyline. Terus sektor healthcare. Nah, ini juga oke ya. Moga-moga besok juga lanjut lagi. Tapi hati-hati ya, karena
dia sementara ini masih bergerak sideways dan dia banyakan kehalang di resisten ini. Jadi kalau saya bilang sih kenaikannya udah mulai terbatas. Kalau dia belum mampu naik di atas ini, hati-hati ya. Tapi saat ini peluang buy masih ada ya, masih ada peluang buy. Sektor industri juga masih belum oke. Ingat, dia masih membentuk lower low, cenderung downtrend pergerakannya ya. Ya, kita tahu industri juga salah satu impact yang besar, kok Omicron berimpact besar ya. COVID berimpact besar pada sektor ini. Jadi harusnya ini masih belum akan jalan. Tapi kalau mau cicil beli boleh nggak? Silakan ya, silakan cicil beli. Sektor apa sih? Ya, emiten apa yang ada di dalam sini? Cari market cap-nya aja. Pemegang market cap-nya. Kemudian infrastruktur bikin lower low. Ini juga saya bilang jangan deket-deket dulu, jauh-jauh dulu ya. Hari ini koreksi lagi. Terus consumer non cyclicals juga belum oke. Wah, ini kayaknya banyak yang belum oke nih. Saya kok agak khawatir ya. Umpama pun breakout all time high juga rawan koreksi. Saya curiga kalau umpamanya Januari dia breakout all time high IHSG, Februari bisa koreksi loh. IHSG-nya ya. Terus properti bikin lower low lagi ya. Jauh-jauh dulu sama saham ini, saham sektor ini maksud saya. Sektor tekno juga kemungkinan bakal bikin lower low. Jadi jauh-jauh dulu. Terus sektor transportasi tertahan Skyline dan hari ini bagus ya candle rebound. Jadi besok silakan cermati. Jadi ada sektor basic, finance, transportasi, consumer cyclicals itu bisa dicermati. Ada 4 sektor yang Bapak Ibu cermati. Satu lagi, healthcare. Ya, itu masih oke untuk dicermati. Oh, satu lagi. Energi. Ya, ada 6 sektor lah. Bisa, Bapak Ibu bisa amati. Kalau 6, rasanya IHSG-nya bisa hijau tipis. Kita doakan sama-sama. Oke, itu sektoralnya kita. Lanjut segmen berikutnya yaitu market review, rekomendasi. Apa sih yang bisa saya rekomendasi buat Bapak Ibu besok? Pertama ITMG. Nah, ini berulang. Saya tanggal 24 Januari udah rekomend ITMG. Tanggal 24 Januari, dan ini saya rekomendasikan lagi. Kenapa? Karena dia berhasil breakout. Ini chartnya, dia berhasil breakout nih. Lanjut, target saya dia harus mampu naik di atas 2 ini. Ya, 22625. Good. Itu ITMG. Kemudian Barito Pacific. Barito Pacific juga slow but sure ya. Terakhir saya rekomendasiin itu tanggal 25 dan 21 udah saya rekomendasikan juga. Jadi udah berulang nih. Udah berulang dari tanggal 21. Nih udah berulang. 21 saya rekomendasi, 25 saya rekomendasi, dan hari ini kalau beli tanggal 25 udah profit hampir 3%-an. Kalau dari tanggal 21 sama aja sih sebenarnya. 21 dan 25 sama-sama angkanya sama rekomendasi. Udah posisi profit 3%-an. Congrats ya. Ini udah di atas Skyline. Target berikutnya harusnya 930 ini. 930 dan 960. Saya pasangkan garisnya. Ya, oke. Ini ya. Moga-moga nyampe di 930 dan 960 ini. Halangan ini kuat loh ya, V-line. Jadi hati-hati. Selama ini dia belum mampu naik ke atas V-line. Tapi kalau bisa naik ke atas V-line, cakep. Ya, itu Barito. Kemudian ketiga adalah Harum. Harum ini sideways, dan sideways-nya di titik puncak, di titik all time high. Harusnya segera breakout juga. Jadi kalau besok bisa naik di atas 11.200, wow, ini cepat ini. Ingat, ini emitennya kalau lagi terbang cepat ya. Dia kalau lagi jalan ya cepat nih. Jadi siap-siap. Spekulatif buy, targetnya berapa? Targetnya ini. Besok kalau dia bisa mampu naik di atas 11.200, targetnya 11.525, 12.125, dan 12.725. Saya gambarin aja garisnya. Oke. Jadi ini Harum, saya sengaja tambahin garis satu lagi.
main kotak. Ini harus dia harus breakout area ini. Kalau dia nggak bisa breakout, susah naik. Nah ini dia harus breakout. Kalau dia bisa breakout, bam, targetnya langsung sini deh. Oke, ya itu harum. Terus berikutnya ada PTBA. PTBA kemarin sudah saya singgung-singgung juga. PTBA itu dari tanggal 24 juga saya udah rekomendasi. Dan ini oke banget ya. Tanggal 24 sudah rekomendasi, dia koreksi, kita tambah kita beli di sini lagi. Atau mungkin ada yang kemarin ada sempat buy on weakness, spekulasi, dan ini udah pada profit nih, lumayan nih. Ya, oke. Ini cakep, besok kalau lanjut lagi, oke. Ini hari ini dia breakout soalnya. Jadi PTBA silakan cermati untuk besok. Terus kemudian targetnya masih ikutin ini ya, yang garis-garis merah ini masih ikutin target itu. Terus terakhir adalah S1R. S1R, wow banget ini. Ini dia mantul dari bottom support. Ini dia turun, bam, bikin lower low, dan dia rebound hari ini. Jadi goal saya, untuk supaya dia intake, masih ada di jalur naik, dia bosnya mau sideways, dan berusaha naik dari keluar trend, dia harus mampu naik di atas ini nih. Sampai ke sini setidaknya. Nah, lumayan dari sini, dari garis titik ini sampai T3 ini, sampai V line, kira-kira 10%. Jadi silakan dicermati ya, untuk target-targetnya ini, sampai T3 ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu video saya di hari ini, perdagangan tanggal 26 Januari 2021. 22. Tanggalnya keliru. Tahunnya keliru. Oke, sampai di sini dulu semua. Jangan lupa like dan share video-video YouTube jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari video-video kami. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, stay strong. Happy cuan and God bless.